Nih, saya bacakan saja nih Haza ya. Nih Haza. Nih Haza. Coba nih Haza. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahlah. Ayo, masih nggak percaya lagi? Bukan, saya tidak percaya. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Aza, yang pakaian yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo. Begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu. Jangan kalian bangga dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Islam ini bukan begini, Aza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya, Aza ya. Aza. Ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Aza ini apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih teman-teman? Makanya Aza, telinga jangan ditutup. Ya, Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masih saya bukan. Aza, kamu mengakui nggak bahwa itu dulu seragam ceritanya buang air besar? Setuju? Bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kan? Iya, dulu dengar Aza. Dulu wanita-wanita sebentar, Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Duluan siapa? Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu. Ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Baik. Ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Aza ya, saya balikan dulu kamera saya lagi Aza, saya balikan. Oke Aza, lihat ini Aza. Ya, saya tahu dengar aja. Sesungguhnya ini Umar bin Khattab. Aduh, dengar dulu, ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan.
Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Betul. Baik. Begini, di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina Umar, yang dia nampak barang secara gratis tetapi benda itu haram di dalam Islam, ini disetujui oleh Allah. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke, berarti ada ide-ide Umar, keinginan-keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Tak kenik. Nah, gimana sih kayak begini nih? Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi.